kelirunya di sini. Kalau sampai mengartikan musuhku akan dipukul mundur, pemahaman sampean itu seperti pemahaman orang-orang Israel pada saat Israel dalam cengkraman Romawi zaman itu. Begini, orang Israel musuhnya Yesus di situ siapa, Bang? Musuhnya Yesus di situ siapa? Pertanyaan sampean di sini udah melenceng jauh, tapi saya tahu. Enggak, musuhnya Yesus siapa? Tahu jalan pikiran sampean. Musuhnya Yesus itu iblis. Nah, menang nggak iblis? Menang nggak iblis, Bang? Ya, menang nggak iblis? Kalah. Berarti yang disalib soalnya iblis siapa? Berarti yang disalib iblis siapa? Iblis tidak pernah nyalib siapa-siapa. Lah. Yang nyalib Yesus itu bukan iblis. Lukas 22 nomor 3, iblis yang menyerahkan Yesus kepada tentara Romawi melalui perantaraan Yudas. Alamak. Nah, itu kan iblis ya, menyerahkan Yudas. Ya, gambarnya masuk dalam Yudas untuk menyerahkan Yesus gitu ya. Nah, iya, berhasil nggak? Itu bukan masalah berhasil dan tidaknya. Iya, harus. Itu hanya satu cara. Harus. Musuhnya Yesus menang atau kalah? Kalah musuhnya kan? Berarti yang disalib sama iblis yang merasuki Yudas itu siapa? Yesus. Yesus bukan kalah. Karena apa? Setelah kematiannya justru Yesus yang kalah. Iya, betul. Bukan salah. Kalah dia. Jadi yang disalib kok. Nah, kalau Yesus kalah setelah disalib, dia tidak akan bangun lagi. Bukan begitu. Tetapi dia mengatakan, aku tidak akan mati. Yang dikatakan Yesus menang adalah ketika mereka sekongkol kerjasama untuk membunuh Yesus, tetapi yang dibunuh justru mereka salah satunya. Itu baru Yesus menang. Bukan. Iya, kalau bisa menantang Yesus. Seandainya bukan. Kalau seandainya yang terjadi seperti yang Abang mau, itu tidak menggenapi nats Alkitab Yesaya. Loh, kenapa harus memaksa kitabnya Yahudi? Kenapa harus memaksakan kitabnya Yahudi untuk duduk Yesus di sana? Sedangkan kitab Yesaya itu untuk Raja Hizkia, bukan untuk Yesus. Aduh, lagi berarti. Waduh, nggak paham lagi. Waduh, ada Bible di situ. Bisa buka Bible, saya tunjukkan. Bisa buka Bible, silakan. Ya, ambil dulu. Habis bentar ya. Iya, ambil. Ya. Buka Yesaya 1 nomor 1. Buka. Saya mari. Pegal pinggangku habis jogging tadi, Bang. Jogging nggak ajak sih, ngajak saya. Tadi saya naik panggung. Ngapain? Joget udah belasan. Oh. Saya paling suka joget. Apa? Yesaya pasal berapa? Saya enggak apa. Pasal 1. Itu bukan pasal 1. Yesaya 1. Iya. Yesaya 1. Terus iya. Ayat itu berapa? 1. Ayat berapa? 1. Ya. Baca, Bang. Saya bacakan ya. Ya. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Usia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Ada nggak Yesus lagi? Ada nggak Yesus? Ya. Ada nggak Yesus? Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Usia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Terus apa? Ada Yesus nggak? Yesus jelas belum lahir waktu ini. Nah, berarti Yesaya itu bukan berbicara tentang Yesus. Aduh. Tadi abang baca apa? Tadi abang baca apa? Penglihatan Yesaya bin Amos itu terkait dengan apa? Terkait siapa itu? Yesaya 1 sampai Yesaya 66 itu terkait zaman mana? Zaman apa yang diceritakan kemudian oleh Yesaya? Amos? Nah, ini apa lagi? Ini Otam? Gini ya. Ini apa gini lagi? Ya. Diplesetin lagi. Bukan diplesetin. Nah, itu kan Amos sudah mengaku. Catat. Betul.
Gini penglihatan ya? Amos tentang Yehuda dengan Israel. Yehuda dan Yerusalem ini pada masa ya Israel yang menceritakan pada masa penglihatannya itu meliputi masa manusia Yotam, Ahaz dan Yotam. Keempat ada Yesus. Ada Yesus. Yesus belum lahir tuh waktu itu. Ya berarti Yesaya itu bukan untuk Yesus. Vie Thomas, Mas Jangkrik. Berarti yang di Yesaya itu bukan untuk Yesus. Alamak. Loh, yang namanya apa itu? Apa jenenge? Nas, itu ya, ajaran itu harus serta-merta ditulis nama. Itu penglihatan Amos. Betul. Penglihatan Yesaya bin Amos tentang Yehuda, Israel, yang menceritakan pada masa. Jadi yang dinubuatkan itu adalah kisah Yerusalem dan Yehuda yang meliputi zaman 4 itu, Abang. Nah, di sini sampean rodok paham. Ya, saya rodok melu. Jadi gini. Berarti Yesus enggak diceritain di situ, bukan Yesaya untuk Yesus. Yesus diceritain tapi tidak langsung serta-merta menyebut nama Yesus, tetapi ada nama Yerusalem. Lebih pintar di sini. Lebih pintar dari Yesaya, Abang ini. Tadi lebih pintar dari Yesus, sekarang lebih pintar jadi Yesaya lagi. Abang ini. Soalnya apa? Soalnya apa? Cerita-cerita. Jangan-jangan Abang ini jelmaan Paulus. Bukan jelmaan Paulus, justru memang pemahamannya itu tidak seperti itu. Jadi Abang merubah bunyi kitab yang ada, katanya kitab suci, tapi kok dirubah? Bukan dirubah, hanya pemahamannya itu hanya gara-gara abangku ini demen kali nyembah orang yang keluar dari kubur itu. Masya Allah. Ayolah Bang. Memang kalau yang keluar dari kubur itu Yesus memang harus disembah. Nah, kenapa saya demen kenapa Yesus yang keluar? Yesusnya nggak mati. Mati dia. Aku tidak akan mati. Bukan mati yang seperti sampean bilang terus mati nggak bangkit lagi. Pandai-pandaian. Yesus di dalam Yohanes 10, 17, 18 tidak akan ada yang bisa membunuh aku. Jadi Yesus itu ibarat dikasih pisau di sini Bang, cerulit, kebal dia, nggak akan mati. Kebal. Nggak seperti itu. Yohanes 17 nomor 18, Yohanes 10, nggak ada yang bisa ngambil nyawaku, nggak ada. Betul. Nah, betul. Terus yang dibunuh oleh tentara Romawi siapa? Yesus. Jangkrik. Katanya nggak ada yang bisa bunuh. Oh ya, Yesus dibunuh. Memang nggak bisa. Memang nggak bisa. Buktinya dia sampai sekarang masih hidup. Sampai sekarang. Ya, tapi yang mati di atas salib itu tuh, yang mati itu di atas siapa? Yang disalib? Yesus. Iya, gimana ceritanya nih? Alamak. Aduh. Tapi bangkit lagi. Tak ada urusan dengan bangkit. Tidak ada urusan dengan kebangkitan. Tidak ada. Dia itu tidak harus diurus. Kenapa? Karena dia tidak mati. Kalau tidak mati ya tidak bangkit. Dia bangkit karena mati. Karena apa? Itu rentetan dari peristiwa yang sudah dicatat. Gitu. Dia bangkit karena mati. Dia mengatakan aku tidak akan mati. Iya, mari saya itu enggak apa kitab. Coba sampean mungkin lebih tahu. Yesus pernah berkata, aku akan bangkit 3 hari kemudian itu. Sampean cari. Bukan aku akan bangkit. Dia tidak mengatakan aku akan bangkit. Dia akan bangkit. Dia kata Yesus, dia anak manusia akan diserahkan untuk dibunuh oleh manusia. Dan pada hari ketiga itu di mana itu? Betul. Lukas 2. Di mana itu? Lukas 22. Itu yang saya maksud, sampai juga tahu, kami lebih pinter. Coba kita baca Lukas pasal 22. Iya, Lukas Lukas 22. Lukas 22 data nomor berapa itu teman-teman? Berapa Lukas 22? Ada yang ingat gak? Sampai lebih hafal. Buka aja dulu Lukas 22 Bang. Ya ini ada yang ingat gak teman-teman Lukas 22?
Saya tuh soalnya aduh HP ku mati pisan. Alkitabku mati. Alkitab mati. Sementara Yesus tidak mati di dunia. Ada surat sampean ganti yang baca. Nanti Lukas 22. Iya. Jadi gini loh Bang. Pemahamannya, cara memahami Alkitab. Waduh, sampai ini bahaya sekali ya. Sampai ngomong yang keluar dari kubur bukan Yesus, terus yang mati bukan Yesus, yang disalib Yesus, malah sampai bilang yang disalib bukan Yesus. Aduh, aliran sesat nanti sampai. Bahaya sekali, bahaya sekali. Betul sampai. Ngeri sampai. Aduh, parah, ngeri sampai. Masa bisa kayak gitu? Gimana? Ya, sing dimaksud Yesus tidak akan mati, bukan berarti Yesus tidak pernah mati. Satu, yang kedua, sekalipun Yesus berkata tidak pernah mati, bukan berarti terus ditaruh pedang di sini, tidak mati, bukan. Yesus tidak pernah mengatakan dan Yesus tidak pernah punya ilmu kebal tubuh, enggak begitu. Memangnya limbat, bukan begitu. Berarti limbat lebih hebat. Bukan lebih hebat, tapi nggak seperti itu. Nah, jadi gini, bilangin berarti itu arahnya itu betul. Yesus itu lucu begini. Ketika jadi manusia, ya seperti manusia kayak sampean saya lah. Ya pernah lapar, pernah marah, podo, Bang. Sehingga podo berhubung dia itu memang sebenarnya bukan manusia beneran. Bedanya manusia begitu mati enggak bangkit lagi. Nek Yesus bedanya sama kita, sama manusia, kalaupun dia sudah mati, kematian tidak akan membuatnya mengakhiri kisah hidupnya. Kematian hanya dilewati 3 hari saja, setelah 3 hari hidup kembali. Maksud Yesus berarti dia mengalami mati. Aku tidak akan mengalami mati. Memang nats sing sampean baca itu sing Lukas juga sampean baca. Memang harus digenapi. Aku tidak akan mati. Aku tidak akan mati. Syukran Alia. Betul. Yang dimaksud tidak akan mati bukan berarti ditaruh pedang di sini nggak mati, bukan. Ditusuk sama prajurit Romawi ketika disalib, perutnya joblos blus, keluar airnya, nggak mati, nggak begitu. Salah itu. Jadi lalu bagaimana Pak Didi? Begini, baca dalam Lukas tadi sing 24 tadi, dia tidak pernah mati, kalaupun melewati kematian dia bakal hidup kembali. Ini yang membedakan antara sampai saya dengan Yesus. Nggak pernah mati kok terus ilmu kebal orang ngono, nggak masuk itu. Nggak pernah mati kok terus pernah disalib kok, terus yang disalib orang lain, nggak ada orang lain. Kleru itu, bahaya sampai itu. Sampean Kristen apa bukan Bang? Bukan Bang. Waduh, pantesan betul. Waduh, malah sampean bukan orang Kristen kok berani paham sama kitabnya orang Kristen. Aduh, berarti gini, gimana? Sampean tidak paham Alkitab. Nih, sampean bukan orang Kristen ya. Sampean hanya berusaha memahami kalimat. Saya itu memahami kalimat, bukan Alkitab. Nek sampean orang Kristen, saya yakin pemahaman kita berbeda. Memang Alkitab Yesus mengajarkan itu lewat perumpamaan supaya hanya orang-orang tertentu yang dipilih oleh Allah dapat karunia khususon dapat karunia Allah untuk mengerti dan diberi jalan hidup. Mlebu swarga nol gampangane ngono Bang. Lha kok terus. Nah, nek sampean ndak paham ora apa-apa. Banyak sing ndak paham lainnya. Bukan berarti orangnya bodoh, ndak. Memang tidak masuk
catatan orang-orang yang diberi karunia untuk memahami Alkitab. Ngono Bang. Wah, pantesan lah kok kan mau ngengkelek. Wah. Ternyata bukan orang Kristen, malah jadi orang paham Alkitab. Jadi kalau orang nah, kalau begitu gini, sampean tanya sama saya aja. Sampean tanya saya karena enggak akan bertanya saya. Enggak bertanya saya karena apapun yang tertulis di Bible Anda itu akan bertentangan dengan akal. Untuk apa saya tanya? Betul. Nah, betul. Saya kan gini. Nah, itu saya sama setuju. halnya. Nah itu. Sama halnya saya memperbodoh diri itu. Betul. Saya setuju itu. Jadi gini, saya ulangi kata sampean. Apa yang tercatat dalam Bible Anda itu bertentangan dengan akal. Betul. Memang pantasan aja Bang, pantasan dari tadi. Tidak semua masuk dalam akal manusia. Tidak semua. Yesus bertemu sama Simon Petrus yang ahli mencari ikan, jenis ahli loh. Jadi kecil itu jatuh bukan cari ikan. Dia tahu tempatnya ikan di mana, lautnya di mana, tahu. Jam berapa ikannya tahu. Nah, Petrus pulang dari cari ikan semalam itu tidak dapat apa-apa. Nah, begitu Yesus datang, kamu tebar jalanmu ke kiri. Itu sepisan tok, busuk jalannya penuh, nggak masuk akal Bang. Karena apa? Memang masalah Allah, masalah Tuhan, apalagi Yesus nggak pernah masuk akal. Yesus punya 5 roti, rotinya 5 Bang. Nah, 5 rotinya 5, ikannya 2, kecil-kecil 2. Nah, ada orang 5.000, tok. Ambil itu 5 roti 2 ikan, ditaruh keranjang terus berdoa. Itu untuk membuktikan sama apa Bang? 5 roti. Itu bisa itu bukti untuk dia belikan itu bukti sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan? Aduh, bukan beli. Ini loh tak ceritani. Enggak, maksudku Yesus itu memperlihatkan seperti itu untuk supaya kita imani dia Tuhan atau utusan Tuhan. Bukan diimani, itu lalu? Kisah. Iya, kisah itu masalah iman itu pribadi itu. Yesus mempertontonkan hal itu di depan orang Yahudi supaya dia dipercaya sebagai Tuhan atau utusan Tuhan. Bukan, nggak penting. Yesus itu mau percaya mau enggak itu nggak penting. Waduh. Yesus itu mengajar gitu. Waduh, makanya gini. Yesus itu melakukan mukjizat untuk membuktikan kalau dia itu utusan Tuhan, bukan Tuhan. Salah. Lah Yesus mengatakan itu. Yohanes 5 nomor 36. Ayo, bantah aja terus, bantah terus. Iya. Bukan, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu yang bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Ayo. Itu pemberitahuan hanya kepada orang itu. Tetapi secara keseluruhan Yesus setiap ngomong kok memang iyalah banyak yang tidak masuk akal. Jadi membantah dalil loh. Orang piet, orang ngedan kok diajak diskusi, kirain tadi sehat. Lama-lama kok curiga nggak waras iki. Ternyata betul. Nah, tidak akan mati kok diartikan mati. Kalau dibilang nggak semua orang bisa ngerti Bible karena tidak masuk akal, ya ditulis aja di situ. Aku akan mati. Kenapa nggak ditulis di situ? Kayak gitu aja supaya orang ngerti. Kenapa harus dikatakan aku tidak akan mati, tapi ternyata artinya mati? Dasar. Ambil galingkang, peras, minum airnya biar sehat. Halo bakso tumis, bisa buka kamera? Belum bisa Bang. Belum bisa. Tunggu aja buka kamera bisa Bang ya. David. Halo. Buka kameranya Bang David. Baik. Oke. Oke Bang, tadi Abang menyimak diskusi kami Bang. Apa itu? Oke. Menurut saudara, yang keluar dari kubur itu siapa?
yang keluar dari kubur. Ya, pada hari ketiga. Yesus Berarti Yesus mengalami kematian. mengalami itu. Tapi nubuatan untuk Yesus itu mengatakan aku tidak akan mati. Iya. Dia kan mana yang mati betul? dalam 3 hari. Betul. Dia mati Lanjut, dalam lanjut, 3 lanjut. hari. Lanjut. Nah, kan dia mati dalam 3 hari, jadi bangkitnya 3 hari setelah naik ke surga. Halo Bang. Gimana Bang? Sorry, saya lagi perlu soalnya. Ya. Gimana? Dia kan mati 3 hari, jadi bangkitnya 3 hari itu kan naik ke surga. Tapi kan dikatakan dia mengatakan aku tidak akan mati. Tidak akan mati. Mana dalilnya? Di Mazmur 118. Itu semua aja dikutip. Hah? Kalau misalnya Alkitab kan nggak dikutip semua dari arahan itu. Kenapa bisa berubah dengan ajaran Yesus? Kenapa berbeda? Kenapa berbeda? Kenapa Anda pingin kali Yesus yang mati? Kenapa? Apa alasannya? Apa alasannya? Kenapa mati gitu? Kenapa saudara pingin kali Yesus yang mati? Kenapa enggak kenapa sama seperti iblis? Mau kali Yesus yang mati? Enggak ada. Siapa yang mau ngintip mati? Lah, tadi Yesus mengatakan aku tidak akan mati. Aku tidak akan mati. Doubling Bang, doubling suaranya. Doubling. Mungkin ada 2 perangkat HP, dimatikan aja satu. Gini Bang. Dia kan mati kan dia itu disalibkan. Gimana? Dia akan disalibkan. Iya. Tapi Yesus mengatakan aku tidak akan mati. Coba bacakan dulu. Mana dalil? Coba Anda buka di Mazmur 18. Gak bawa Alkitab Bang. Coba Anda buka di Mazmur 18. Oke, gimana? Mazmur 118 nomor 17. Aku tidak akan mati tetapi hidup. Aku adalah batu penjuru yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Kisah Para Rasul 4 nomor 11. Gimana? Hanya saja dia kan mengalami matinya itu naik ke surga, ya kan? Dia mengatakan aku tidak akan mati. Aku tidak akan mati. Betul. Dia kan tidak akan mati kan? Lalu yang keluar dari kubur siapa? Tapi yang setelah 3 hari dia akan bangkit lagi. Yang namanya tidak akan mati Bang, tidak ada cerita mau bangkit 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 bulan. Dia tidak akan mati. Bang. Hah? Begini. Beda kayak Muhammad Bang. Dia akan mati untuk selamanya ya. Nah, di mana kemudian Yesus mengatakan dia akan mati 3 hari? Nggak ada. Dia mengatakan aku tidak akan mati. Kalau tidak akan mati itu maksudnya akan mati gitu Bang. Itu kan dia akan mati karena disalibkan. Itu kan iya. Istilahnya. Kalau dia mengatakan aku tidak akan mati, berarti yang disalib ini bukan Yesus. Harusnya. Ya bukan Yesus. Intinya bukan Yesus. Kan dia mengatakan aku tidak akan mati. Petrus juga mengatakan, Petrus membacakan kemudian nubuat tentang Yesus berdasarkan kakeknya Daud dalam Kisah Rasul 2 nomor 29 sampai nomor 33. Apa kata Petrus? Bahwa Mesias yang dinubuatkan oleh Daud tidak ditinggal di kubur dan jasadnya tidak mengalami kematian. Dia diangkat oleh tangan kanan Elohim ke langit. Jadi Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, ada 2. Satu naik ke langit, satu yang disalib. Yang naik ke langit inilah yang tidak mengalami kematian. Yang dia katakan sendiri, aku tidak akan mati. Itu yang dikatakan yang naik ke surga itu.
Itu dinamakan roh. Iya kan? Lengkap jasadnya naik, Bang. Lengkap dengan jasad naik. Dengarkan aku. Ya. Ya. Suaranya hilang, Bang. Suaranya hilang. Yang dikuburkan itu badannya, istilahnya tubuhnya yang kotor, istilahnya dosa gitu. Berarti mati dong. Jadi betul, memang mati ya. Lah, mana yang betul? Yesus mengatakan aku tidak akan mati. Dengarkan, Bang. Misalnya abang mati, biar saya bikin ya. Abang mati misal. Berarti abang badan Yesus itu kan mengatakan mati, ya, Yesus mengatakan nyawa aku tidak itu akan gimana? mati. Begini, Bang, saya tanya balik gini. Ya. Seandainya Bang Juma kan mati, dikubur ya kan, dimakamkan. Jadi nyawa abang itu di mana? Loh, kok jadi mati itu namanya? Yang dikatakan tidak mengalami mati, tidak akan mati, artinya jasad dan ruhnya tidak terpisah. Itu dikatakan oleh Yesus di Mazmur, sampai dikatakannya bahwa aku akan mengalahkan musuhku. Ketika musuhnya berupaya untuk membunuhnya, rupa-rupanya dia diangkat oleh Tuhan ke langit. Lalu musuhnya lah yang disalib. Itulah yang kalian sembah. Makanya nggak ada hubungannya antara Kristen dengan Yesus. Karena yang disembah oleh Kristen adalah yang keluar dari kubur. Yesus asli terangkat ke langit, Bang. Makanya orang Yahudi dan Kristen itu dua kelompok yang sangat berbeda. Yahudi menyembah Elohim, Kristen yang dari barat menyembah kepada yang keluar dari kubur. Ada nggak Tuhannya Yahudi mati? Nggak ada. Ya mati Tuhannya Kristen. Adakah Yesus yang untuk Mesias Yahudi itu mati? Enggak. Dia mengatakan aku tidak akan mati. Begini, Bang. Jadi abang ceritakan ini bagaimana ya cerita? Abang misalnya gini. Gimana? Tahu berarti membuat lagi apa misalnya persoalan. Udah tahu mati apa udah tahu hidup masih gitu? Nah, Yesus ini tidak mati. Kalau dia tidak mati berarti dia tidak masuk di alam kubur. Berarti yang keluar dari alam kubur ini bukan dia. Kita sepakat gitu ya. Yang sepercaya abang gimana? Mati apa tidak? Tidak. Dia terangkat langsung ke langit. Memang betul. Dia langsung mati tapi terangkat langsung. Lah itu mati. Lah itu mati. Kalau abang mati, kalau saya tidak, sesuai dengan pengakuan Yesus. Tidak akan ada yang bisa mengambil nyawaku, nggak ada. Nggak ada. Amin. Nah, sementara yang keluar dari kubur itu apa? Orang yang dibunuh, yang keluar dari kubur. Jadi siapa yang keluar dari kubur ini menurut Yesus? Penguasa dunia. Siapa penguasa dunia itu menurut Yesus? Iblis. Tidak. Kok tidak pula Yesus yang mengatakan itu, Bang? Bukan aku yang mengatakan, Yesusnya yang mengatakan itu. Bukan aku. Yesus yang berkata, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Siapa penguasa dunia yang dilemparkan keluar? Sekarang, artinya abad pertama. Sekarang juga dunia dihakimi. Sekarang juga penguasa dunia keluar, dilempar keluar. Itu siapa itu sekarang? Waktu zaman itu dilempar keluar dari mana? Dilempar keluar dari kubur. Itulah penguasa dunia. Makanya ketika dia keluar dari kubur, dia mengatakan apa? Kepadaku telah diberi kuasa di dunia. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu siapa? Penguasa dunia. Siapa penguasa dunia menurut Yesus, Bang? Iblis. Begini, Bang. Saya adil. Mengapa kalian orang Islam itu selalu saja membahas kitab suci Kristus? Ada
Karena kami diutus untuk membersihkan Yesus dari fitnah-fitnah orang-orang kafir terhadap dirinya. Sementara orang Kristen ini tak ada hubungannya dengan Yesus. Apa hubungannya Kristen dengan Yesus, coba bang? Yesus orang Yahudi. Dia datang mengaku dengan mulutnya, Matius 15:24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Kalian bukan Bani Israel, tapi kalian memfitnah Yesus. Yesus adalah Tuhan yang musul ke bumi, keluar dari... Anda memfitnah. Kami turun, Al-Quran turun untuk mengingatkan kalian, yang kalian sembah itu bukan Nabi yang datang kepada Bani Israel. Dan Yesus pun di dalam kitab saudara akan mengusir saudara. Matius 7 nomor 22-23. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku, berseru kepadaku, Tuhan, 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 bukankah kami telah bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat pakai namamu juga? Pada saat itulah aku, Yesus, akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Diusir kalian sama Yesus yang asli. Karena kalian kemudian ya menyembah yang keluar dari kubur, penguasa dunia itu. Sejak kapan Tuhannya Yahudi jadi manusia, bang? Sejak kapan Tuhannya Yahudi masuk kubur, keluar dari kubur? Itu konsep yang dibuat-buat oleh pendahulu-pendahulu kalian. Dia kan cuma hanya diutus oleh Tuhan kepada Bani Israel sebagai nabi, bukan kepada Anda. Dia kan, kami percaya bahwasanya kan dia dari dia. Maksudnya dari dia itu siapa? Dia Yesus itu ya nabinya Bani Israel yang ditolak oleh Bani Israel. Dalam penolakannya mereka membunuhnya, tapi Tuhannya Bani Israel tidak menginginkan pembunuhan terhadap orang sucinya, maka diangkatlah dia ke atas. Itu tertulis di Kisah Para Rasul 2 nomor 29 sampai nomor 33. Terangkat dia langsung ke atas. Maka yang menggantikan itu adalah orang yang fasik, orang yang berkhianat, orang yang dikutuk oleh Tuhan. Siapa yang dikutuk oleh Tuhan? Yesus. Tidak mungkin. Yang dikutuk oleh Tuhan adalah para pendosa. Salah satu dari mereka yang berkhianat inilah yang disalib menggantikan Yesus. Di dalam Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Nah, siapa yang dikutuk itu di atas salib? Orang yang menerima suap. Siapa yang menerima suap? Yesus? Bukan. Yudas. Itulah yang kalian sembah. Yudas itu, karena Yesus mengatakan dalam Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang memilih engkau yang 12 dan Yudas adalah iblis? Yesus tidak mati, aku tidak. Oke, saudara, oke. Thank you. Makasih ya. Iya, sama-sama. Man rasailah baco la Nana. Halo, selamat malam. Saudara Sitomorang bisa buka kameranya, bang? Silakan. Wah, lebih sulit membangunkan orang yang pura-pura tidur daripada yang tidur beneran. Halo, saudara Iwan Parera. Ngorok juga dia. Bahayanya.
Halo. Halo. Halo, selamat malam. Selamat malam. Malam. Bisa buka kameranya, Bang? Kalau bisa teman-teman begitu nek langsung buka kamera. Karena diskusi kita itu pelan-pelan. Akun saya belum bisa kamera, Bu. Dari mana, Bang? Katolik atau Protestan? Saya Kristen saya. Yang keluar dari kubur siapa, Bang? Tuhan Yesus. Tuhan keluar dari kubur. Sekali Yesus tetap Yesus. Ya. Tapi Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus. Iya, itu urusan Anda. Nggak ada. Tak ada yang bisa menggantikan Tuhan Anda. Anda aja yang pikir itu. Nggak ada urusan itu. Sekarang Yesus itu mengatakan bahwasanya penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Gimana, Bang? Nggak usah ngarang. Itu Yesus Kamu katakan. tahu tentang Yesus dari mana? Dari Bible. Bentar. Betul yang mana? Bible yang ini. Yang mana? Nih, Bible yang banyak istilah Al-Quran di dalamnya. Yang mana? Nih. Perjanjian lama atau perjanjian baru? Perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya, ini. Oh, jadi kamu tahu Yesus dari perjanjian lama? Ya. Yesus mengatakan dirinya di perjanjian baru harus tergenapi tentang aku apa yang tertulis di perjanjian lama, kata Yesus, Bang. Oke, sekarang saya tanya, Bang. Apa tahu dari kisah Yesus, ngomong panjang lebar tentang Yesus itu dari kitab apa, Bang? Ini Bible, kitabnya Anda. Ya, Bible yang mana? Ini kitab Anda. Ada. Yang mana? Ada Lukas. Yang mana? Ada Markus. Perjanjian lama atau perjanjian baru? Ada Matius. Ada Yohanes. Ada Petrus. Ada kitab Wahyu. Nah, terus? Oh iya. Terus? Anda tahu kalau Yesus itu Tuhan dari mana? Anda tahu kalau Yesus Tuhan itu dari mana? Hah? Dari mana? Hah? Dari Bible. Di mana? Di mana di Bible ini kalau Yesus pernah mengaku Tuhan? Di mana? Di kitab mana Yesus Tuhan tidak perlu harus gila dulu gitu. Harus gila dulu, harus gila. Nah, harus gila dulu. Tidak harus mengikuti omonganmu, Bang. Ya. Nah, omongan Yesus, saya tanya Anda, di mana Anda mendapatkan pengajaran kalau Yesus itu Tuhan? Di mana? Oh, di sini nggak ada tertulis. Di Bible ini nggak ada ora. Lalu kamu tahu Yesus itu Tuhan dari mana? Dari mana? Yang ngajarin sampean kalau Yesus itu Tuhan itu sopo? Edan iki. Di mana di Bible ini tak ada, ora iso. Makanya kamu harus belajar Bible yang lebih baik. Lah iki aku udah belajar, aku udah baca iki. Udah aku baca. Nah, kamu tuh banyak ngomong. Ya, jangkrik. Kosong ilmu kamu. Lah, kamu yang kosong ilmu. Lah aku mau baca loh. Aku mau baca tertulis di mana? Yesus mengaku Tuhan itu tertulis di mana? Mana? Yesus Tuhan tidak harus Yesus mengaku Tuhan. Berarti kamu gila berarti. Lawong gimana toh? Yesus mengajarkan dirinya bukan Tuhan loh. Kau paksakan dia Tuhan. Yang tahu Yesus, yang tahu siapa Yesus itu, ya Yesus sendiri. Loh kok kau yang lebih tahu tentang Yesus? Emang lu siapa? Mungkin maksud lo Yesus yang keluar dari kubur. Kalau Yesus yang keluar dari kubur itu kau mengtuhankan, ya itu derita lo. Tapi kalau Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel, itu cuma nabi, manusia. Ora iso jadi Tuhan iki, kecuali yang keluar dari kubur kau mau tuhankan, ya silakan, tapi itu bukan Yesus. Udah kan? Udah. Boleh saya bicara? Silakan. Boleh saya bicara? Iya silakan.
Dengar baik-baik Juma dan gengnya ya. Silakan. Dengarkan baik-baik. Oke. Tolong jangan dipotong Bang ya, jangan dipotong. Jadi Bang Juma ngomong saya dengar. Ya. Sekarang giliran saya ngomong ya. Iya, tapi yang berkelas buatnya jangan cuma ngibul, ngomong pakai data. Bang Juma harus tahu, ya. Bang Juma tahu tentang Yesus kan sumbernya dari kitab Perjanjian Baru. Nah, Perjanjian Baru para penulisnya adalah Matius, Markus, Lukas, Yohanes dan sebagainya dan seterusnya dan kawan-kawan. Mereka ini adalah para murid-muridnya Yesus. Dan para murid-muridnya Yesus setelah Yesus naik ke surga, mereka memberitakan nama Yesus, menyebar ya, ribuan orang bisa percaya Yesus adalah Tuhan. Dan karena Yesus adalah Tuhan, maka orang-orang yang meyakini Yesus Tuhan itu adalah disebut Kristen. Ya, artinya, Tuhan. Bang, artinya Sudah. Bang, dengarkan dulu, Bang. Dengarkan dulu. Ayo baca mendengar. Ya, artinya, Bang, para penulis kitab Perjanjian Baru itu adalah orang-orang Kristen. Nah, sekarang Abang tahu tentang Yesus dari buku tulisannya orang Kristen. Kok Abang membenturkan Yesus dengan Kristen? Kebodohan macam apa yang sedang dipertontonkan oleh si Juma banyak ngomong itu? Ya. Jadi Abang tuh tahu tentang Yesus dulu dari hasil tulisan orang-orang Kristen. Udah. Kok Abang memojokkan, membenturkan Yesus dengan Kristen? Itu pamer kebodohan, Bang. Sama Abang agak kasar sedikit ya, mohon. Enggak apa-apa, kamu Kristen kok wajar. Ini Bang ya. Dengarkan dulu. Apa? Kebenaran agama Kristen, kalau ukurnya tidak bisa diukur dari omongan si Juma. Lalu diukur dari omongan siapa? Bukan Kristen. Lalu diukur dari omongan siapa? Yang dipahami oleh orang Kristen. Omongan Juma banyak bohongnya dari benar. Begitu ya. Kalau mau gila jangan di sini. Kamu kalau gila itu di comot ayat nggak dapat duit cuma gitu loh, udah banyak fire. Gila kau, edan, edan. Kalau kalah aja, nggak usah nangis. Sakit hatinya. Lo kalau kamu merasa menang, lo kok jadi guru di sini? Jangan kau nangis. Yang paham tentang Bible ya kami orang Kristen yang paham Bible, paham matamu suwe. Paham apa? Yang tadi aja yang pertama, kalau mau paham Bible itu jangan pakai akal. Jangkrik. Halo, selamat malam. Bisa buka kamera? Oh, bisa buka kamera, Bang? Oke, Bang Juma, saya mau bertanya nih. Buka kamera dulu. Bisa bertanya apa tidak? Buka kamera bisa atau tidak? Saya mau bertanya nih Bang, aku mau nanya. Buka kamera, saya kasih kamu bertanya 1000 pertanyaan. Buka kamera dulu. Saya mau bertanya Bang. Saya akan jawab 1000 pertanyaanmu. Buka kamera dulu. Saya ini mau bertanya satu aja. Mau sampai 1000. Tanya di kloset sana atau di batu nisannya pendetamu. Kau tanya, jangan di sini. Suruh buka kamera aja susah. Tinggal tekan aja pun. Halo. 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 Lah baco. Kalau naik ngomong Bang, ngomong Abang, Bang Suma, ngomong aja nggak apa-apa. Perkenalkan, nama saya Sari. Kalau siang Sari Puding. Halo.
Selamat malam. Malam Bang. Halo. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Malam juga. Bisa buka kameranya, Pak? Ini mau mati lampu. Nggak apa-apa, nyalain aja dulu. Silakan. Mati lampu. Nah, itu bisa. Dari mana? Katolik, Protestan, Abang? Protestan. Protestan. Abang ada Bible di situ, Mau bisa nanya. baca Lukas 4:11. Ini saya mau nanya siapa yang keluar dari kubur kan gitu loh. Jadi yang disembah-sembah di kuburan itu yang Muhammad gimana itu? Siapa yang disembah Nabi Muhammad maksudnya? Maksudnya gimana? Iya. Maksudnya gimana? Rob kamu. Robku. Rabbus samawati wal ard. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La tahudu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Manzal ladhi, beliau bertahta di atas, bukan di kubur. Itu Tuhan kami, bertahta di arsy. Oke? Jadi yang Bapak Tuhankan itu apa? Rob atau gimana? Tuhan kami Allah, Rabbus samawati wal ard. Kenapa Anda mengatakan Nabi Muhammad Tuhan kami? Kenapa? Alasannya apa? Jadi Alasannya? saya dengarkan lebar. Alasannya ya lebaran itu Muhammadku kok Muhammad yang disembah. Oh, kok disembah pula? Jadi kalau ilmu masih nihil, lebih baik bertanya, kenapa Anda mengatakan kami menyembah Nabi Muhammad? Apa alasannya? Apakah karena kalian iri karena ketahuan menyembah makhluk yang keluar dari kubur? Sampai kamu juga harus memaksa kami menyembah juga makhluk yang ada di alam kubur? Gitu. Kami enggak. Yang terciduk kalian, Yesus mengatakan bahwa sekarang juga penguasa dunia akan dilemparkan keluar dari kubur. Ayo. Sekarang itu abad pertama. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini dilemparkan keluar dari kubur. Ayo, siapa yang menyembah makhluk yang keluar dari kubur? Ayo. Ayo, kutanya dulu kau. Siapa yang menyembah makhluk yang keluar dari kubur? Umat Islam atau Kristen? Jawab. Siapa? Tadi Bapak bilang kan Siapa yang menyembah makhluk yang keluar dari kubur? Jawab. Yesus mengatakan penguasa dunia yaitu iblis dilemparkan keluar dari kubur. Sekarang juga. Nah, itu siapa itu yang keluar dari kubur? Yang dilempar di mana? Hei, Anda baca Yesaya 14 nomor 15. Iblis naik ke awan-awan ingin menyamai yang maha kuasa. Apa kata Tuhan? Data nomor 15 ini dari Yesaya 15. Sebaliknya, ke dalam kubur aku lemparkan engkau. Siapa yang masuk ke alam kubur? Iblis. Siapa yang keluar dari kubur? Nabi Muhammad atau sembahanmu? Jawab. Iblis. Yesus mengatakan penguasa dunia dilempar keluar. Dari mana? Dari kubur. Siapa yang keluar dari kubur mengatakan, kepadaku telah diberi kuasa. Pergilah, jadikanlah seluruh makhluk menjadi pengikutku. Itu siapa menurut Yesus? Siapa penguasa dunia menurut Yesus? Jawab. Jawab. Siapa penguasa dunia yang keluar dari kubur menurut Yesus? Jawab.
Jawab. Penguasa apa? Penguasa dunia yang keluar dari kubur menurut Yesus itu siapa? Jawab. Penguasa kubur itu yaitu tergantung iman kita. Penguasa dunia yang keluar dari kubur itu siapa? Ingat Markus 5. Kau baca Markus 5. Markus 5 itu ada orang yang kerasukan iblis di kuburan. Keluar dari kubur. Paham? Sampai situ paham? Jom. Lukas 8 ada orang kerasukan iblis yang keluar dari kubur. Paham? Jadi yang keluar dari kubur itu adalah roh. Kamu penyembah roh. Selamat. Kamu menghujat Nabi Muhammad. No. Justru yang keluar dari kubur itu yang harus diwaspadai. Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat penguasa dunia yang dilemparkan keluar. Bercanda. Jadi yang keluar dari kubur itu menurut Yesus penguasa dunia. Ngeri kali ya. Siapa yang menyembah makhluk yang keluar dari kubur? Halo, selamat malam. Sus. Apa, Mat? Ya, buka kameranya. Anda pengikut pedofil kah? Waduh. Bukan saya pengikut Tuhan yang isap puting, Bang. Kena ginjal. Memang enak. Halo, Saudara Fahrun dari Katolik Protestan. Buka kamera. Silakan, Saudara Fahrun buka kamera. Saudara Christian buka kamera, silakan. Halo. Saudara, ya buka kameranya, Bang. Oke, gelap ini. Gak apa-apa, gak masalah. Oke, Bang. Oke. Kata Yesus penguasa dunia itu adalah iblis. Yang keluar dari kubur itu mengaku penguasa dunia enggak? Mana ayatnya yang mengatakan begitu? Hah? Yohanes 12 nomor 31. Gimana bunyinya, Pak? Dia mengatakan begini, sekarang berlangsung penghakiman akan dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia yaitu iblis dilemparkan keluar. Iblis itu di Yesaya 14 nomor 15, iblis itu berada di dalam kubur, di dunia orang mati. Iblis itu katanya, nah dilemparkan keluar. Kata Yesus sekarang juga. Berarti gimana dong? Yang keluar dari kubur yang mengaku penguasa dunia itu siapa, Bang? Menurut Yesus. Menurut Yesus, sebentar. Yohanes berapa, Dul? Yohanes 12 nomor 31. Oke, bentar saya buka dulu kitabnya. Ya buka. Wah ternyata nggak ada ilmunya juga ini. Jangankan diriku. Dul. Iya, silakan Pir. Waduh, bentar ini kok sulit. Yohanes Mana 12. Yohanes 12 31. Oke, Yohanes 12 31. Ya. Yohanes 12 31. Kita aja ya.
Nggak usah Iya. kesal-kesal. Iya, silakan. Bentar. Yohanes 12 31. Sekarang telah berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia akan dilemparkan keluar. Dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang yang datang kepada. Terus menurut Abang Juma apa maksudnya itu? Iya, penguasa dunia yang dimaksud Yesus siapa? Penguasa dunia ini ya bisa ya, dikatakan iblis, bisa. Ya, iblis. Dilemparkan keluar dari Nggak ada, dari kubur nggak ada itu. tapi iblisnya dimasukkan di mana? Kalau Menurut Yesaya, iblisnya itu dilemparkan ke ya, kita alam bahas kubur. ayat ini dulu. Jangan melompat ke Yesaya dulu. Ya, Dibahas ayat ini, kan Anda bertanya di mana iblisnya? Iblisnya kan jelas dikatakan di dalam kitab Yesaya nomor 15. Sebaliknya ke dunia orang mati, dibawa kubur, aku masukkan engkau, aku turunkan engkau, wahai iblis Lucifer bintang timur. Yohanes Itu. berapa? Yesaya berapa? Yesaya 14 nomor 15 sampai nomor 12 sampai nomor 15. Oke. Berarti ini kamu kaitkan dengan Yesaya ini ya. Ya, kan tertulis di situ kan itu nubuatannya jelas kan. Terus Nah, tujuannya apa? oke. Tujuannya mau apa? Yang keluar dari kubur itu mengaku penguasa dunia itu siapa? Nggak ada yang nulis mengaku, nggak ada. Yang keluar dari kubur, kepada aku telah diberi kuasa dunia. Siapa itu? Menurut Yesus itu siapa? Penguasa dunia tadi siapa? Iblis. Nah, yang keluar dari kubur itu mengaku diberi kuasa dunia itu siapa? Iblis diberi Nah, kuasa iblis. dunia bisa. Tapi Tuhan juga bisa punya kuasa di dunia ini, bukan iblis saja. Yesus merujuk kepada iblis. Sekarang yang keluar dari kubur itu siapa? Keluar dari kubur menurut Yesaya itu dimasukkan dalam kubur adalah iblis. Oke, terus Yang keluar? nggak ada yang keluar kok. Ada yang keluar. Yang hari ketiga itu masa nggak keluar dari kubur itu? Nggak ada tulisan yang keluar. Yang keluar dari kubur itu siapa? Nggak ada tulisan keluar. Yang bangkit Kamu keluar dari kubur? Nggak ada tulisannya, mana keluar dari kubur. Kok ngarang tuh kamu? Jadi Ayo. yang Anda sembah itu tidak keluar dari kubur? Iya, kemudian mati dan bangkit keluar dari kubur. Ah, ketika dia bangkit keluar enggak? Iya, tapi tidak ada hubungannya dengan ayat itu. Kok nggak ada hubungannya? Yesus mengatakan, sekarang penghakiman atas dunia ini, sekarang juga penguasa dunia ini dilemparkan. Siapa penguasa dunia dilemparkan keluar dari mana? Kamu kok pamer kebodohan terjunjung? Lah, ditanya kok malah nangis. Yesus itu tidak mengalami kematian. Jadi penguasa dunia itulah yang keluar dari kubur. Yang kamu sembah itu siapa? Yang kamu sembah? Yang saya sembah Tuhan Yesus, Tuhan yang benar. Itu siapa itu yang keluar dari kubur? Tuhan Yesus. Menurut Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Nama penyesat itu siapa? Nggak tahu saya. Nah, Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat. Yesus mengatakan kepada orang Yahudi ya, bukan kepada Kristen. Waspadalah, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Itu siapa? Nggak tahu saya. Nah, itulah Yesus yang kau sembah. Itu Yesus yang kau sembah. Makanya ketika kamu ketemu Yesus nanti, Yesus akan mengusir kamu. Matius 7 nomor 22-23. Yesus akan mengusir kamu. Pada hari terakhir nanti banyak orang botak akan memanggil aku Tuhan, Tuhan, Tuhan. Pada saat itulah aku
berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ayo, masih mau aku datang besok? Ya, Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23 itu sudah kamu putar balikan menurut otakmu. Oh enggak dong, pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Kutanya sama kamu dulu, yang berseru kepada Yesus panggilan Tuhan itu siapa? Kalau Yesus mengatakan pada hari terakhir menyebut aku Tuhan, Tuhan, berarti Yesus siapa? Itu Tuhan, bukan Tuhan, itu Tuhan. Kamu tuh putar balik. Original teksnya di situ kurios. Original teksnya kurios, bukan teos. Nah, percuma botak cilak, tapi tidak ada otak. Dia tidak mengatakan kemudian di sana bahwa kurios apa teos, tapi kurios. Kurios itu artinya Tuhan. Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Ada nggak kehendak Bapa agar kalian menyembah Yesus yang keluar dari kubur itu? Ada nggak? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya kalian menyembah. Ada nggak? Inilah anakku yang kukasihi, bunuhlah dia, salibkanlah dia. Nggak ada itu. Inilah anakku kukasihi, kepadanya aku berkenan. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Percaya nggak kepada Yesus ketika Yesus mengatakan, sekarang juga penguasa dunia akan dilemparkan dari kubur? Ayo, percaya nggak? Percaya, oke. Nah, berarti yang keluar dari kubur penguasa dunia itu siapa? Kalau dalam konteks kebangkitan Yesus, ya Yesus. Loh, berarti penyesat itu Yesus. Bukan. Lalu siapa? Tadi Yesus mengatakan penguasa dunia itu iblis. Berarti yang keluar dari kubur itu siapa? Berarti itu Yesus berbicara tentang iblis, ya. Nah, berarti yang keluar dari kubur siapa? Yang keluar dari kubur siapa? Keluar dari kubur dalam konteks penyalipan. Nah, itu siapa? Konteks penyalipan Yesus, itu siapa? Ya, mati bangkit. Ya, dengarkan dulu ya. Iya. Kamu tadi ngomong Yesus, ya. Penguasa dunia ini sedang keluar dari kubur. Ini ucapan Yesus, ya. Iya.